Pak, ini temuan dari pemerintah Kota Bekasi 3 rumah sakit, Pak. Tindak lanjutnya dari pemerintah kota sendiri seperti apa, Pak? Jadi pertama terkait dengan indikasi penyebaran vaksin palsu ini, Dinas Kesehatan sudah melakukan langkah-langkah. Pertama adalah melakukan sidak terhadap rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Dan ternyata memang dari indikasi-indikasi awal, 3 rumah sakit ini memang diindikasikan menggunakan vaksin palsu. Memang ketika kita sudah cek di lapangan, secara fisik tidak didapati vaksin palsu itu. Cuma kita mencurigai dari misalnya di Rumah Sakit Hosana, bahwa faktur-faktur yang setelah kita teliti itu ternyata berasal dari distributor tidak resmi. Sehingga ini yang kita curigai, jangan-jangan vaksin yang itu masuk dari distributor tidak resmi itu. Dan betul, itu yang kemudian terjadi di 3 rumah sakit itu. Lalu sejauh ini kalau kan beberapa hari kemarin setelah dirilis datanya oleh Kementerian Kesehatan, beberapa keluarga langsung protes ke pihak rumah sakit. Lalu yang pengawalan seperti apa, Pak, yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi terhadap warga yang protes seperti itu, Pak? Iya, pertama kita sudah membuka posko di Dinas Kesehatan dan mungkin puskesmas maupun rumah sakit umum daerah, bahwasanya bagi warga yang pernah melakukan imunisasi terkait dengan vaksin palsu itu, silakan melapor ke posko kami. Dan perlu saya sampaikan bahwa vaksin palsu ini hanya pada 4 hal ya. Pertama adalah kaitan dengan ATS, anti tetanus serum, yang kemudian ADS, anti difteri serum, kemudian anti bisa ular, dan satu lagi adalah PDD ya, purified derivative protein derivatif. Jadi pada 4 hal ini, pada pelayanan vaksinasi dasar ini masih kita yakinkan di Kota Bekasi aman. Karena vaksinasi dasar itu dilakukan yang di puskesmas ini dropping dari provinsi obatnya, dan itu provinsi dapat dari pusat yang langsung dari Bio Farma. Ya, kenapa kita pakai Bio Farma? Karena pertama ini kaitannya dengan produknya bagus, yang kedua ini sudah dimanfaatkan oleh 131 negara dan ada pengawasan betul dari WHO. Jadi ini yang membuat kita jaminan pakai produk itu. Baik, terakhir Pak, terkait dengan adanya opsi terakhir atau opsi untuk vaksinasi ulang bagi anak-anak yang sudah terkena 4 vaksin tadi, Pak, yang dicurigai vaksin palsu. Untuk biayanya sendiri, Pak, nanti apakah ada biaya lagi atau seperti apa, Pak, dari pemerintah Kota Bekasi? Terkait dengan apa yang sudah dilakukan terhadap masyarakat yang memang sudah melakukan vaksinasi tetapi ternyata menggunakan vaksin palsu, saya kira nanti kita akan mintakan Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Umum Daerah untuk melakukan apakah itu perlu divaksinasi ulang atau justru harus dilakukan langkah-langkah pengobatan terkait dengan vaksinasi yang sudah dilakukan itu. Sehingga ini mungkin kita akan tempatkan di rumah sakit umum khususnya terkait dengan bagaimana pola penanganan terhadap warga yang sudah melakukan vaksinasi dengan vaksin palsu itu. Baik, kami tunggu, Pak, pendampingan dari pemerintah Kota Bekasi untuk warga yang anaknya sudah terkena vaksin palsu kemarin.